Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Itu hal yang luar biasa. Berarti ini kan kita back to back masuk final ketika waktu itu tahun 2023 yang saya saksikan sendiri di Thailand. Akhirnya kita sampai di puncak turnamen. Timnas Indonesia U23 bakal jumpa Vietnam di final AFF U23 2025 yang akan digelar Selasa 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya gaspol demi gelar juara yang belum kesampaian 2 tahun lalu. Recovery, karena saya rasa mereka semua udah kecapean. Persiapan fisik dan recovery tim. Erick Thohir menekankan 3 hal penting. Recovery, pemulihan fisik pasca laga semifinal kontra Thailand yang melelahkan. Terbukti hasil adu penalti 7-6 usai imbang, 1-1 hingga perpanjangan waktu. Evaluasi dari performa jelang final dengan analisis khusus persiapan strategi lawan yang konsisten tanpa ubah pola permainan mereka. Kepercayaan diri penyerang utama, Jens Raven dan Hoki Caraka, diharapkan tampil maksimal di partai puncak. Selain itu, fokus latihan diarahkan pada finishing, set piece, dan latihan penalti sebagai antisipasi laga ketat. Profil lawan Vietnam U23. Vietnam melaju ke final dengan kemenangan 2-1 atas Filipina di semifinal lewat comeback di babak kedua. Bukti mental juara, mereka sudah teruji. Mereka jadi tim pertama yang mengamankan tiket final. Ini menjadi final ketiga beruntun bagi Vietnam di AFF U23. Juara 2022 dan 2023. Vietnam punya reputasi permainan fisik dan tekanan tinggi sejak awal. Erick Thohir pun menegaskan, kalau mereka main keras, kita kasih keras juga karena ini di kandang kita. Gelandang mereka Victor Le malah ingin stadion GBK penuh karena itu malah bikin semangat lawan meningkat. Katanya siap keluarkan performa maksimal saat jumpa Indonesia. Analisis kekuatan dan kelemahan Vietnam. Kekuatan Vietnam U23. Kedua final AFF U23 terakhir jadi bukti mereka punya pengalaman dan tekanan mental kuat. Taktik disiplin dari garis tengah hingga pertahanan. Pemain agresif dalam duel fisik dan tak gentar bertanding tough match. Potensi kelemahan, terkadang terlalu tergantung set play atau momen bola mati. Jika tertinggal lebih dulu, emosi pemain mudah terbawa dan membuat celah. Strategi Garuda Muda dan kunci kemenangan. Pelatih Gerald Vandenburg dipastikan menyiapkan beberapa skema adaptasi. Pressing tinggi ke Vietnam dalam menit awal. Skema pertahanan kompak jika tim lawan unggul atau menekan. Optimalkan peluang dari bola mati karena peluang terbatas melawan tim disiplin. Menurut Erick Thohir dan tim pelatih, keberhasilan final tidak akan tergantung semata pada tembakan 1-2 kali, tapi pada disiplin ritme permainan serta ketenangan dalam pengambilan keputusan. Bandar mental dan tekanan supporter. Indonesia mendapatkan keuntungan besar sebagai tuan rumah. Namun tekanan pun tinggi karena publik menuntut gelar. Erick Thohir bahkan berpesan agar Garuda Muda siap mental menghadapi tekanan atmosfer JBK yang bisa jadi pedang bermata dua. Souvenir semangat sekaligus tekanan psikologis. Victor Le sendiri menyatakan senang jika stadion penuh, itu jadi tantangan tersendiri buat Vietnam. Siapa pemain kunci di final? Indonesia U23. Jens Raven jadi ujung tombak utama, gayanya pivot, tandukan kuat, dan naluri gol tinggi dan Raihan Hanan dominan di lini tengah, memberi tempo dan visinya jadi senjata utama.
Kakang dan Arel jadi pilar pertahanan yang siap menahan serangan licin Vietnam. Ardiansyah bisa jadi pahlawan sekali lagi kalau sampai adu penalti. Vietnam, Din Bak dan Suan Bak terbukti klinis di semifinal, jadi ancaman besar di kotak penalti. Victor Les sebagai pensuplai kreativitas juga bisa jadi pembeda dalam transisi serangan. Bek tengah mereka sangat disiplin dan fisik, membuat penetrasi lini depan Indonesia sedikit terhambat. Kalau Indonesia menang, itu berarti perencanaan matang keberanian pemain kunci yang berhasil membalikan tekanan. Di sisi lain, jika Vietnam berjaya, maka pengalaman dan kedisiplinan lini belakang menjadi sorotan utama. Komentarnya dong, siapa menurut kamu MVP final nanti? Bagaimana kemungkinan strategi menang lewat pemain kunci tersebut? Tulis prediksimu di kolom komentar, like, dan subscribe. Final memang hanya sekali, jadikan ini ajang pembuktian Garuda Muda.